Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dena Dwi Apriliana, CGP Angkatan ke-8 dari Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2, analisis video, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khususnya, yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Soal pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Adapun visi dari sekolah tempat guru tersebut mengajar ialah terwujudnya peserta didik kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan merdeka. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya ialah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Berikut saya sajikan mengenai video yang akan dianalisis. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kali ini Ibu dan Bapak akan menyaksikan bagaimana penerapan bagja dalam kegiatan di dalam kelas. Ibu dan Bapak tentunya sudah tahu apa itu bagja. Ya, bagja merupakan adaptasi dari paradigma inquiry apresiatif yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam mengelola perubahan. Nah, melalui video ini, Ibu dan Bapak dapat memperhatikan dan mencatat tindakan apa yang dilakukan oleh guru dari setiap tahapan bagja. Mulai dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selamat menyaksikan. Pagi Nova, pagi Winda, pagi Alif, pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya.
Terima kasih. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik Azza. Bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu. Ya, Tania? Duduk di dekat rak buku. Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? Karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nida? Saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian, dan nanti pada saat jam istirahat kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke, semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Yuk, kita diskusi sama-sama. Apa tadi? Kasih. Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Nah, anak-anak, sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan.
Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita? Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania. Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua, ya aja. Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga, ya, Nizar. Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu, Ya, Fadal. rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan bagi tugas. Siap? Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya Bu, Ya Arfan? hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya aja. Kita cicil pulang sekolah, Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat! Semangat dong ya, aku pasti bisa! Ibu dan Bapak guru hebat, kita sudah menyaksikan rangkaian kegiatan bagaimana seorang guru menerapkan bagja di dalam kelasnya dengan memanfaatkan aset yang ada. Sudah terlihat dengan jelas ya, mulai dari bagian buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ternyata melakukan sebuah perubahan bisa dimulai hal sederhana dengan sesuatu yang sudah kita miliki dan mengoptimalkan semua aset yang sudah ada. Menurut Ibu dan Bapak guru, apakah yang menjadi prakarsa perubahannya? Dan apakah pertanyaan utama dalam bagian buat pertanyaan utama dari Bagja? Ya, betul sekali. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Lalu, perubahan apa yang bisa kita lakukan dalam kelas kita sendiri? Begitu banyak potensi dan aset atau kekuatan yang kita miliki di sekitar kita. Ayo, kita lakukan sebuah perubahan dengan mengelola aset atau kekuatan yang sudah kita miliki. Selamat melakukan perubahan, Ibu Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Adapun penjabaran mengenai apa yang telah dilakukan oleh video tadi, yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan utama, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar murid?
Lalu yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama, guru berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian setelah membaca tulisan tersebut. Dan yang keempat, menggali informasi atau pendapat dan pengalaman murid mengenai kelas yang menyenangkan. Ambil pelajaran. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Lalu yang kedua, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dapat dilakukan, pertama, guru memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar melalui pendapat dan pengalaman murid. Dua, mengidentifikasi hal-hal yang disukai dari kelasnya. Tiga, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk melihat kelas dan menanyakan apa yang disukai dari kelasnya sehingga menambah inspirasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 4. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan dengan kelompoknya apa yang mereka lihat dan sukai dari kelas 2 dan kelas 6 serta apa yang mereka sukai dari kelasnya sendiri dan meminta murid untuk mengungkapkan alasannya. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid untuk menumbuhkan semangat belajar? Tindakan yang dapat dilakukan, pertama, guru melakukan teknik stop. Yang kedua, mengajak murid untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar. Yang ketiga, mengajak murid untuk menggambar kelas yang mereka bayangkan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan secara berkelompok dengan peralatan yang disediakan guru. Keempat, guru mengajak murid untuk mempresentasikan hasil gambaran mereka mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dapat dilakukan, pertama, guru mengajak murid untuk membuat daftar kebutuhan yang diinginkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, guru membantu untuk menuliskan daftar kebutuhan yang diinginkan murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 3. Strategi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite orang tua murid dan mengoptimalkan aset yang dimiliki, yaitu kreativitas murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 4. Guru merencanakan pembagian tugas kerja. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Lalu, kapan mulai melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Serta bagaimana cara yang dapat dilakukan agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan baik? Adapun tindakan yang dapat dilakukan, pertama, guru memberikan pembagian tugas yang berbeda kepada masing-masing kelompok. 1. Membersihkan kelas, kelompok 2 membuat hiasan dinding, kelompok 3 menyusun bangku, dan kelompok 4 menyusun buku. 2. Mengajak murid untuk menentukan kapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dapat dilakukan. 3. Guru membimbing murid dalam melaksanakan kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar. Murid bekerja sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar. 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 1. Menjadi pemimpin pembelajaran karena mampu melihat kebutuhan belajar murid dan melakukan perubahan kelas demi terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. 2. Menjadi coach bagi guru lain karena mampu melakukan komunikasi dengan rekan sejawat terkait perubahan apa yang hendak dilakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.
3. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan adanya analisa kebutuhan belajar murid, bagaimana menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, maka secara otomatis dalam proses tersebut telah menumbuhkan potensi peserta didik dalam berkolaborasi, berinovasi, dan berkontribusi mendesain suasana yang nyaman dan menyenangkan. 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, modal manusia, karena mampu memberdayakan potensi siswa dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan dalam KBN. 2. Modal finansial, karena adanya ATK dan alat serta bahan yang dibagikan kepada siswa dalam menggambar kelas impian yang mereka ingin wujudkan. 3. Modal sosial, karena adanya aktivitas kunjungan kelas lain sehingga adanya interaksi sosial antara guru dan murid satu dengan yang lainnya. 4. Modal fisik, karena sudah tersedianya ruang kelas yang akan diberdayakan untuk dikoordinasikan menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan, walau kondisi kelas kurang maksimal dari kondisi temboknya. 5. Modal lingkungan, karena adanya pemanfaatan unsur biotik dan abiotik di mana peserta didik dalam menggali mimpi mereka menciptakan suasana lingkungan yang nyaman di kelas mereka, terutama yang suka duduk dekat jendela. 6. Modal politik, karena adanya kesepakatan kelas serta pembagian kelompok yang dilakukan dalam melakukan aksi rencana perubahan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 7. Modal agama dan budaya, karena tampak dari penggunaan hijab oleh peserta didik putri yang menandakan akan kepercayaan mereka, sikap sopan, santun, dan kerjasama yang memudahkan mereka berkreasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sekian dan terima kasih.